sistem informasi akuntansi, dan penerapannya pada lingkup pemerintahan baik di pusat dan daerah. Sistem informasi akuntansi menurut Moskov adalah suatu komponen-komponen terorganisir yang mengakumulasi, mengklasifikasi, mengolah, menganalisa informasi keuangan, dan menyediakan informasi ini kepada pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal guna pengambilan keputusan. Menurut Weygand, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mengolah data transaksi untuk menghasilkan informasi. Sedangkan menurut Romney dan Steinhardt, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi tidak hanya dijalankan oleh sektor swasta, tapi juga oleh sektor pemerintahan. Tujuan akuntansi pemerintahan adalah tujuan akuntabilitas, tujuan manajerial, dan tujuan pengawasan. Akuntabilitas adalah di mana akuntansi pemerintah akan menyediakan laporan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan manajerial adalah di mana akuntansi pemerintahan akan membantu dalam merancang dan menyusun program-program serta melaksanakan program-program pemerintahan tersebut. Tujuan pengawasan adalah di mana akuntansi pemerintahan akan menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan negara apakah sudah dijalankan sesuai dengan koridor-koridor yang telah dianggarkan sebelumnya. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi pemerintah akan digunakan oleh masyarakat, legislatif, lembaga pengawasan dan lembaga pemeriksa, donatur, investor dan kreditor, serta pemerintah itu sendiri. Informasi-informasi yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah terdiri atas sistem akuntansi pemerintah pusat dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat dilaksanakan oleh lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif serta pemerintah daerah yang mendapatkan dana APBN, yaitu dana konsentrasi dan tugas pembantuan. Sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, DPRD, dinas, dan lembaga teknis daerah. Sistem akuntansi pemerintah pusat terdiri dari dua subsistem, yakni sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi bendahara umum negara. Sistem akuntansi instansi dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga teknis, sedangkan sistem akuntansi bendahara umum negara dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku bendahara umum negara. Sistem akuntansi bendahara umum negara terbagi lagi menjadi beberapa subsistem sebagaimana terlihat di slide. Sistem akuntansi pemerintah pusat akan menyediakan seluruh laporan keuangan 7 jenis sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sama halnya dengan sistem akuntansi pemerintah pusat, sistem akuntansi pemerintah daerah juga terdiri dari dua subsistem, yakni sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi bendahara umum daerah. Kedua subsistem tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah pusat yang dihasilkan oleh kementerian atau lembaga teknis dan bendahara umum negara dikompilasi menjadi satu laporan, yakni laporan keuangan pemerintah pusat. Selanjutnya, LKPP tersebut akan diaudit oleh BPK dan setelah mendapatkan hasil audit dapat diberikan atau dipertanggungjawabkan di depan DPR. Begitu juga dengan laporan keuangan pemerintah daerah akan diaudit oleh BPK dan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah di depan DPRD.